Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad siang 10 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema pentingnya berilmu sebelum beramal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya membacakan kepada kita semua sebuah kitab yang berjudul Bayanu Fadli Talabil Ilm, yaitu penjelasan keutamaan menimba ilmu agama, yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Dakhil Al-Mutairi hafizahullah ta'ala. Dan kalau kita lihat tema kita, yaitu pentingnya berilmu sebelum beramal, maka ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Dan semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan bagi penuntut ilmu agama, maka yang dimaksud adalah
ilmu agama, ilmu syar'i. Dan belum kita membaca beberapa poin yang disebutkan di dalam buku ini, tema pentingnya berilmu sebelum beramal sangatlah penting dan juga sangatlah agung untuk dibahas. Hal ini disebabkan beberapa sebab. Sebab yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat. Di antaranya ayat yang sangat terkenal, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Aku. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat perintah pertama dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Begitu juga dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah dalam menegakkan agama hanya untuknya. Ayat-ayat tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa tema yang kita bahas pada siang kali ini adalah tema yang penting. Karena kita diciptakan, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak dapat kita lakukan kecuali berdasarkan petunjuk dari Allah. Syarat ibadah yang sering disebutkan oleh para ustadz sampai diterimanya amal ibadah tersebut yaitu ikhlas dan mutaba'ah berdasarkan dalil dari surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, yaitu masuk ke dalam surga sehingga bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Amal tidak dikatakan saleh kecuali ketika mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat inilah para ulama mengambil syarat agar diterimanya amal ibadah yaitu mutaba'ah. Alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak diibadahi Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak mensyirikkan Allah dengan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Dan ini dari sini para ulama mengambil sebuah syarat yang kedua, yaitu alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah
kecuali hanya kepada Allah. Itulah ikhlas. Dua syarat ini tidak mungkin kita bisa kerjakan dengan maksimal sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali dengan mempelajari apa itu keikhlasan, apa itu mutaba'ah. Tidak terjadi keikhlasan kecuali dengan belajar ikhlas. Tidak terjadi mutaba'ah kecuali dengan belajar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tema pentingnya beramal, pentingnya berilmu sebelum beramal, ini tema sangat penting. Karena tujuan penciptaan kita yaitu beribadah kepada Allah. Dan di dalam tafsiran para ulama salaf, ibadah yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah, tidak bisa kita laksanakan dengan maksimal sebagaimana yang dicintai dan diridai oleh Allah kecuali dengan mempelajarinya. Itulah temanya, pentingnya berilmu sebelum beramal. Seseorang tidak akan bisa bertauhid dengan benar kecuali dengan belajar. Seseorang tidak bisa menegakkan ibadah dengan ikhlas kecuali dengan belajar apa itu ikhlas. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang keikhlasan. Beliau mengatakan, la yajtami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fima 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wal dabbu wal illa kama yajtami'ul ma'u wan nar wal hutu wad dabb. Tidak akan terkumpul keikhlasan dengan musuh ikhlas dua, dengan kecintaan terhadap pujian dan ingin dapat hadiah dari manusia. Dua. Tidak akan terkumpul keikhlasan dengan ini kecuali seperti terkumpulnya air dengan api, atau seperti terkumpulnya makanan dengan hewan yang menyukai makanan tersebut. Maka harus belajar ikhlas. Tidak bisa kita beribadah ikhlas kecuali dengan belajar ikhlas tersebut apa. Ikhlas dalam prakteknya ada dua. Yang pertama yaitu niyatu al-maqsud min al-ibadah ila Allah Ta'ala. Berniat memaksudkan dari ibadah tersebut hanya kepada Allah. Berniat memaksudkan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Seperti seorang berniat ikhlas dalam ibadah tawakal, maka berarti dia bersandar, niatan hatinya hanya bersandar kepada Allah dalam mendapatkan kebaikan atau menahan mudarat. Seperti bernazar, mewajibkan sesuatu pada dirinya yang tidak diwajibkan oleh syariat. Dia kerjakan itu hanya dia niatkan untuk Allah. Seperti menyembelih, dia niatkan di dalam sembelihannya itu hanya untuk niatkan berdoanya tersebut hanya kepada Allah. Allah berfirman, berdoalah langsung doa kalian. Itu praktek ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta perlindungan, hanya kepada Allah. Meniatkan maksud minta perlindungan hanya dari Allah, tidak dari jin, tidak dari orang mati dan seterusnya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, hanya kepada Allah. Idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian pada waktu peperangan Badar minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Itu praktek ikhlas yang pertama. Meniatkan maksud ibadah hanya kepada Allah. Praktek ikhlas yang kedua adalah talabul ajri minallah. Menginginkan pahala hanya dari Allah. Salat. Kenapa Anda salat? Dimulai dengan takbiratul ihram sampai salam. Karena ingin pahala dari Allah. Tidak ingin pujian, sanjungan, hadiah dari manusia. Puasa. Mengapa Anda puasa? Menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Mengapa itu dilakukan? Karena ingin pahala dari Allah semata. Tidak ingin pujian, sanjungan dari manusia. Itu namanya praktek ikhlas yang kedua. Talabul ajri illa minallah. Minta pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu sekarang. Mengapa mau panas-panasan? Datang waktu istirahat, waktu libur. Mengapa mau duduk? Karena ingin pahala dari Allah. Itulah ikhlas. Itu praktek ikhlas. Di praktek ikhlas itu ada dua. Ini kan harus dipelajari. Tidak bisa seseorang hanya berangan-angan tentang ikhlas, hanya mendengar sekilas, tidak. Duduk benar-benar apa itu ikhlas. Di situ letak penting ilmu sebelum beramal. Satu ya, yang pertama yaitu karena kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan ibadah. Dan ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Bisa ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Contohnya tadi yang saya contohkan. Syarat ibadah dua, ikhlas mutabah. Ini dua-duanya memerlukan ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar kulitnya. Ilmu yang mendalam agar bisa menjadi bekal bagi kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu. Baik. Kalau tadi tentang tauhid, salat misalkan, tidak bisa kita mengerjakan salat yang awwaluha takbir wa akhiruha taslim. Pertamanya adalah takbiratul ihram dan terakhirnya adalah salam. Tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan belajar ilmu agama. Padahal sholat adalah amal penentu seluruh amal. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad saluha sairu amali. Wa in fasadat faqad fasadat sairu amali. Salat adalah amal pertama kali yang dihisap oleh Allah. Jika sholatnya baik, seluruh amal ibadahnya baik. Jika sholatnya rusak, seluruh amal ibadahnya rusak. Dan ini memerlukan ilmu agama. Belajar sholat dari mulai takbiratul ihram sampai terbenam, dari mulai takbiratul sampai salam. Belajar sholat. Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana mempraktekkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni shall." Salatlah kalian seluruhnya sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Ini pentingnya berilmu yang pertama sebelum beramal. Karena kita diperintahkan untuk beribadah dan ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Pentingnya yang kedua. Pentingnya berilmu sebelum beramal adalah karena menimba ilmu agama kewajiban. Menimba ilmu agama kewajiban kepada Allah Subhanahu.
Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menimba ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Fariidah adalah salah satu kata yang menunjukkan kepada kewajiban. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, ada al-alfaz asy-syar'iyyah ad-dallah 'alal wujub. Lafaz-lafaz syar'i yang menunjukkan kepada kewajiban. Salah satunya kata fariidah, yang artinya kewajiban. Nanti di antara para ulama usul fikih ada yang membedakan antara kata wajibun dengan kata fardun, fariidatun. Tetapi pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur, bahwa kata wajibun dan kata fardun artinya sama. Secara ilmu usul fikih, kewajiban atau fardun atau wajibun pengertiannya adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tariquhu 'amdan mutlaqah. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itu wajib. Nah, pentingnya berilmu sebelum beramal. Menimba ilmu hukumnya wajib. Yang tidak menimba ilmu agama berdosa. Bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam Matan Nawaqidul Islam, termasuk daripada pembatal keislaman al-i'rad an dinillah. Termasuk daripada pembatal keislaman adalah berpaling dari agama Allah, baik dari menimba ilmunya atau mengamalkannya. Tidak mau dia menimba ilmu agama, apalagi sampai mengamalkannya. Ini keluar dari agama Islam. Ini bahayanya orang yang tidak mengerjakan kewajiban ini. Menimba ilmu agama hukumnya wajib. Ya. Dan oleh sebab itulah Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Apabila datang para penimba ilmu agama, sambut mereka. Karena mereka telah mengerjakan kewajiban. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika datang para pemuda belajar ilmu agama, "Marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang dengan orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk kami menyambutnya. Antum khulufuna. Kalian adalah penerus, generasi penerus kami. Umirna bifashil majal, karena dia wajib. Bahkan seorang saudara mengeluhkan saudaranya yang belajar ilmu agama bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW membela saudara yang menimba ilmu tersebut. Ada dua orang kakak beradik. Yang kakak mencari harta, yang satu adiknya belajar ilmu agama, duduk setiap hari di majlis Rasulullah SAW. Yang kakak mengeluh bahwasanya saya bekerja sedangkan adik saya cuma duduk di majlis engkau. Kata Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau diberikan rezeki dengan sebab adikmu menimba ilmu agama. Mengapa demikian? Karena menimba ilmu agama hukumnya wajib. Jadi yang tidak menimba ilmu agama. Sebab yang ketiga, pentingnya menimba ilmu, pentingnya berilmu sebelum beramal adalah karena semakin datang akhir zaman, maka semakin banyak ulama-ulama yang diwafatkan, yang menyebabkan semakin banyak kebodohan. Akhirnya semakin banyak tersebar kesesatan. Karena orang-orang yang bodoh diangkat menjadi panutan sebagai tokoh, ditanya tentang perkara agama,
Akhirnya karena mereka bodoh, mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat menyesatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata beliau, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari hati-hati para ulama. Ada ulama kemudian diambil hafalan Qur'annya, diambil hadisnya, hafalan hadisnya, diambil ilmu-ilmu agama. Tidak. Bagaimana caranya? Dengan mewafatkan seorang alim tersebut. Sehingga jika tidak tersisa seorang alim tersebut, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh agama. Tokoh-tokoh ini kemudian ditanya tentang ilmu agama, perkara agama, mereka tidak bisa menjawab karena tidak ada ilmunya. Akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu. Akhirnya yang terjadi adalah kehancuran. Mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In la taqumus sa'ah hatta," tidak dibangkitkan hari kiamat sampai yurfa'al ilm, diangkat ilmu, wa yakthurul jahlu, dan banyak kebodohan. Maka pentingnya berilmu sebelum beramal, karena semakin akhir zaman semakin sedikit ilmu. Bukti semakin sedikit ilmu, syariat Islam yang sangat jelas, semestinya setiap muslim mengetahuinya. Tetapi kemudian karena sedikit ilmu, akhirnya dianggap sesuatu yang baru, yang aneh, yang asing. Ini karena minimnya ilmu agama dan tersebarnya kebodohan di tengah kaum muslim. Padahal perkara-perkara tersebut hal yang sudah sangat dimaklumi. Saya beri contoh, kewajiban berjilbab. Ada sekitar 7 ayat dalam Al-Quran mewajibkannya. Lalu ada orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan bahwasanya tidak wajib. Hanya karena dengan dasar terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Seperti misalkan tentang hal-hal yang sangat mendasar. Kebenaran agama Islam, kekufuran orang kafir, wajibnya mensyirikkan orang musyrik, hal yang sangat mendasar. Akibat karena kebodohan, jauhnya dari agama, akhirnya ini bisa dipelintir, tidak boleh mengatakan kafir kepada agama lain. Meragukan eksistensi validitas kewahyuan Al-Quran, meragukan eksistensi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap muslim semestinya sudah menerima tanpa ada keraguan di dalam. Tapi karena kebodohan yang merebak, akhirnya menjadi diterima pelan-pelan. Meragukan haramnya zina, membolehkan kumpul kebo dengan alasan A, B, C, D, retorika yang macam-macam. Karena kebodohan. Ya. Meragukan haramnya riba, meragukan haramnya meramal, meragukan haramnya memakai jimat, perkara-perkara yang semestinya sudah ma'lum minad din bid-darurah, diketahui dari perkara agama secara terpaksa dan darurat. Wajib seorang muslim mengetahuinya. Tetapi karena kebodohan yang merebak, akhirnya dimaklumi hal-hal tersebut untuk tidak diketahui. Padahal dimaklumi hal-hal tersebut wajib untuk diketahui. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pentingnya berilmu agama sebelum beramal adalah karena terkhusus di zaman-zaman sekarang tersebarnya hal-hal yang menyimpang
di dalam perkara agama. Baik itu berupa akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Tersebarnya hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam, baik dalam perkara akidah, kesyirikan, tersebarnya dan biasanya dianggap orang meramal. Padahal hadisnya sangat jelas, ayat Al-Qur'annya sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana salawat kalian? Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mengetahui hal gaib di langit dan di bumi siapapun kecuali Allah Subhanahu. Tetapi kemudian ada orang-orang yang dianggap mengetahui akan hal gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahad." Surah Al-Jin. Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib. Dan tidak ada yang dan Allah tidak memperlihatkan ilmu gaibnya kepada seorang pun. Ini semestinya sudah diterima oleh umat Islam. Bahwasanya jika ada penyimpangan yang meramal akan hal gaib, maka berarti itu bertentangan dengan akidah seorang muslim. Tetapi karena kebodohan, ketidaktahuan, akhirnya dibiarkan. Akhirnya tidak ada yang mencegah akan kemungkaran tersebut. Dan wajib dicegah. Dan konsekuensi memang dicemooh, dikata-katain, dan semisal. Itu konsekuensi berdakwah. Jika Anda tidak sanggup untuk menanggung konsekuensi itu, mundur dari dunia dakwah. Dikata-katain, konsekuensi berdakwah. Ya, penyimpangan akidah sangat jelas. Tukang ramal didatangkan di televisi-televisi, disuruh meramal. Itu musuh-musuh Allah yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dianggap itu biasa. Kenapa? Karena ketidaktahuan, kebodohan. Disinilah pentingnya berilmu sebelum perkara yang sangat esensial dalam perkara akidah. Seperti misalkan tauhid rububiyah. Yang tidak ada mengingkarinya kecuali al-mu'anidun wal mukabirun. Orang-orang yang congkak dan sombong saja. Dan itu sedikit jumlah. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang yang sombong. Tetapi karena kebodohan, akhirnya menganggap ada yang mengatur pantai selatan, ada yang mengatur gunung Merapi, ada yang mengatur ini dan itu. Kemudian disediakan sesaji, kepala sapi, dengan dalih itu adalah kearifan lokal. Kalau yang mengerjakannya bukan kaum muslimin, itu bukan urusan kita. Tapi yang mengerjakannya adalah orang yang berKTP Islam. Maka penyimpangan akidah sangat jelas. Pemakaian jimat, permintaan dan permintaan perlindungan kepada jin dalam praktek-praktek ruqyah. Baik itu yang tersebar di media sosial ataupun di televisi-televisi kita. Minta bantuan kepada jin dianggap biasa. Dijadikan konten, dapat duit darinya. Penyimpangan akidah. Meminta kepada orang-orang yang sudah mati dianggap biasa. Dianggap tawassul. Padahal jelas-jelas minta, berdoa. Ataina kami mendatangi engkau, madad. Kami memohon pertolongan kepada engkau, memohon pertolongan kepada engkau. Dianggap biasa. Penyimpangan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di situ letak pentingnya berilmu sebelum beramal.
Karena terjadi penyimpangan akidah yang sangat luar biasa. Terjadi penyimpangan dalam perihal ibadah. Kalau tadi berkaitan dengan tauhid, penyimpangannya kesyirikan. Belum lagi kita berbicara tentang masalah syirik asghar. Pemakaian jimat, ya, pemakaian tamimah, syirik asghar sudah dianggap biasa. Dan itu harus kita cegah sebagai bentuk amanah ilmiah kita kepada Allah, yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Kita tidak peduli. Karena nanti kelak di hari kiamat kita akan ditanya dengan dua pertanyaan. Bukan kenapa engkau tidak mengikuti kebiasaan orang? Kenapa engkau tidak mengikuti orang banyak? Kenapa engkau tidak mengikuti budaya? Kita akan ditanya kelak dengan dua pertanyaan. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Itu yang akan ditanya kepada kita. Bukan bagaimana, kenapa engkau tidak mengikuti kebiasaan orang banyak, budaya orang banyak? Enggak. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini memerlukan ilmu. Dan ilmunya harus mendalam, bukan cuma cicip-cicip. Seperti kajian ini kajian cicip-cicip nih. Ilmu harus baca kitab, harus sistematis, mendasar dari awal sampai akhir. Ya. Sedangkan kajian-kajian ini hanya sekedar mengingatkan dan hanya sekedar menyusun kembali niat-niat agar kembali nanti di hari-hari biasa untuk semangat menimba ilmu agama. Penyimpangan di dalam masalah ibadah. Kalau tadi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan ibadah, yaitu bid'ah. Berapa banyak yang terjadi di tengah kaum muslimin? Ya, berapa banyak yang terjadi di tengah kaum muslimin, perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka tidak ada obat untuk itu kecuali ilmu agama. Tidak ada obat untuk merubah perbuatan bid'ah kecuali kembali kepada ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian juga penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah muamalah. Jual beli, hutang piutang. Nih, hutang piutang. Tidak bisa seseorang jujur dalam jual belinya kecuali dengan kembali kepada ilmu agama. Bagaimana nasib para pedagang kelak di akhirat ketika dia tidak jujur, dan bagaimana nasib ketika dia jujur. At-tujjar yuhsyaru yaumal qiyamah. Kalau para pedagang akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan bersama para siddiqin, syuhada, wassalihin, wal anbiya. Orang-orang saleh, orang siddiq, para syuhada dan para nabi. Kalau mereka jujur. Berapa banyak orang yang mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi terjualnya barang. Itu sebenarnya menghilangkan berkah. Bersumpah, meskipun bersumpah itu benar, apalagi dusta. Bersumpah, banyak bersumpah dalam berjual barang. Wah, demi Allah bang, ini barangnya aja nggak, modalnya aja nggak sampai ini bang. Hutang piutang. Ini mohon maaf, yang sudah ngaji, hutang piutang juga harus diperhatikan. Karena itu bagian daripada aspek beragama seorang muslim. Yaitu muamalah, hutang piutang bayar. Jangan sampai pakai kata kunci. Afwan akhi. Afwan akhi, afwan, enggak bayar. Afwan akhi. Ya, enggak bisa bayar. Hutang ya bayar para ikhwan. Saya berbicara tentang orang yang berhutang. Kalau orang yang tidak berhutang, lain lagi nanti kita berbicara.
Orang yang berhutang bayar, karena itu hak. Kalau tidak bayar berarti mengambil harta orang lain tanpa kebenaran, dan itu dosa besar dan bermasalah kelak pada hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa menyelesaikan permasalahan itu kecuali ilmu agama. Apa bahayanya berhutang? Apa bahayanya banyak memperbanyak hutang? Dan saya banyak kawan-kawan pedagang, mereka menceritakan, wah malas Ustaz, mau buka kafe, nyari manajer, wah malas Ustaz, nyari yang sudah ngaji, kurang amanah Ustaz, dan seterusnya. Itu jadi momok tersendiri bagi yang sudah ngaji. Semestinya seorang malu akan hal itu. Semestinya semakin dia ngaji, semakin dia mengenal tauhid. Salah satu jenis tauhid adalah tauhidul asma wa sifat. Salah satu yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, Allah al-alim, as-sami' al-basir. Jika tidak jujur, maka yakini Allah al-alim, as-sami' al-basir. Semestinya orang yang sudah ngaji lebih jujur, lebih amanah. Ini tidak bisa. Moral-moral yang buruk diobati kecuali dengan ilmu agama. Belum lagi yang berkaitan dengan kesucian perempuan. Maka tidak bisa itu diobati kecuali dengan ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat tadi adalah penyimpangan dalam seluruh aspek kehidupan beragama tidak bisa diselesaikan kecuali dengan ilmu agama. Di situ letak pentingnya berilmu agama. Contoh, permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak ada bisa menyelesaikan kecuali ilmu agama. Makanya keliru sekali pemikiran sekularisme yang memisahkan antara ilmu agama dengan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah tentang sebab mengapa tentang 5 perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan agar dijauhkan 5 perkara tersebut. Kata beliau, "Khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." 5 perkara yang jika kalian diuji dengan 5 perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian terlepas dari ujian tersebut. Salah satunya adalah jauris sultani alaihi, kezaliman pemimpin atas rakyatnya, wa syiddatil mauna, dan sulitnya beban hidup. Barang langka, minyak goreng nggak ada. Tidak ada itu obatnya kecuali, kata Rasulullah SAW, walam yanqusul mikyala wal mizan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali diuji dengan tadi. Pemimpin yang zalim, kemudian mahalnya barang-barang, sulitnya biaya hidup. Sebabnya apa? Mengurangi takaran timbangan. Ini prosesnya berarti salahnya di mana? Apakah di atas atau bawahannya? Tidak ada konsep yang paling jitu untuk menyelesaikan masalah ekonomi kecuali kesolehan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau mereka penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, iman dan takwa, maka sungguh kami akan pasti. Di situ ada lam, lamun taukid, kemudian fathah,
fi'il madhi, kata kerja past tense yang diletakkan dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kepastian. Sungguh pasti kami akan benar-benar bukakan kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi. Syaratnya iman dan takwa. Iman dan takwa tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati. Lihat lagi dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an." Yang artinya Allah telah menjanjikan orang-orang beriman dari kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? 3 janjinya. Sungguh Allah akan menjadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi, adik kuasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rasa takut menjadi rasa aman. Yang ketiga, Allah akan menetapkan agama kalian beragama mudah. Tidak dipersulit dalam beragama. Apa syaratnya dapat 3 ini? Ya'budunani, beribadah kepada dan tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun. Beribadah dan tidak mensyirikkan perlu apa? Ilmu. Lihat para ikhwah. Di situ letaknya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah," jika kalian jual beli dengan riba, wa raditum bizar', dan kalian rela dengan pertanian, wa akhadtum adznabal baqar, kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, dan termasuk jihad menimba ilmu agama, sallatallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan angkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Penyimpangan dalam muamalah solusinya ilmu agama. Penyimpangan dalam masalah kesucian perempuan berapa banyak? Penyimpangan dalam masalah kelainan seksual LGBT kembali kepada ilmu. Penyimpangan dalam adab dan akhlak. Saya punya santri di Kalimantan saya. Tahun ini tahun Juli angkatan keempat. Kita wawancara calon santri. Apa? Salah satunya adalah apa cita-citamu? Cita-cita saya jadi YouTuber. Mengapa? Karena dia di-framing di media sosial. Anak-anak COVID, anak-anak alumni SD saat COVID itu sangat dekat dengan media sosial. Di media sosial apa yang dia lihat? Mobil mewah. Mobil mewah. Hah? Mobil mewah, rumah mega, tidur di atas dolar, buang-buang duit. Itu kan yang ditampilkan di media sosial. Sehingga ada dalam benak anak-anak kita adalah sikap hedonisme. Semuanya diukur dengan uang. Yang sukses adalah saat dia memiliki mobil mewah. Yang sukses adalah saat dia memiliki ratusan miliar sedangkan umurnya baru 25. Padahal Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka, ayat ini sebenarnya diberikan kepada orang-orang kafir. Mereka mengetahui hal yang lahir dari perkara-perkara dunia. Paham betul perkara dunia. Dan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Yang menarik tafsiran dari ayat ini, silahkan buka tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini. Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, wallahi
hatta balagha anna ahadahum law wudi'a ad-dirhama ala dhufrihi la'arafa waznahu wa ma yuhsinu an yusalli. Artinya, demi Allah, saking mereka mahirnya tentang perkara dunia, diletakkan dirham atau dinar di atas kukunya tanpa ditimbang, dia tahu berapa beratnya. Saking mahirnya tentang perkara dunia, paham perkara dunia. Perempuan paham perkara skincare, hair extension, kemudian pedicure, paham betul. Wa ma yuhsinu an yusalli, tapi tidak paham bagaimana sholat yang benar. Ya. Ini para ikhwan dirahmati, itu fenomena yang tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu agama. Maka disitulah pentingnya berilmu sebelum beramal. Baik, itu adalah pendahuluan saya. Kita belum baca kitabnya. Kita baca kitabnya sekarang, yaitu ada beberapa pasal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang penjelasan tentang keutamaan ilmu agama. Penjelasan tentang keutamaan ilmu agama. Yang pertama adalah annal ilma aslu ma'rifatil huda. Bahwa ilmu agama adalah pokok mengetahui petunjuk. Petunjuk apapun ada dalam ilmu agama. Dengan mengetahui petunjuk tersebut, seorang hamba akan selamat. Di dunia tidak tersesat. Dan selamat di akhirat, tidak sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Petunjuk di sini maksudnya adalah ilmu agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annal ilma aslu kulli ibadah. Ilmu adalah pokok setiap ibadah. Ini sudah kita bahas. Ilmu adalah pokok setiap ibadah. Tidak bisa ibadah apapun kita kerjakan, baik itu berupa ucapan, hati, perbuatan, dengan segala macam jenisnya, tidak bisa kita kerjakan tanpa ilmu agama. Tanpa ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Tidak bisa kita mengetahui jalan yang lurus kecuali kita mempelajari jalan tersebut. Kecuali kita mempelajari jalan tersebut. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 153. Keutamaan yang kedua dari keutamaan ilmu agama adalah annal ilma yu'arriful 'abda bima yadfa'u bihi kaida syaitan. Ini penting. Keutamaan agung ini. Dengan ilmu agama, seorang hamba mengetahui bagaimana bisa melawan syaitan, iblis, jin kafir. Yang mana syaitan adalah musuh manusia dan wajib bermusuhan, tidak boleh berkawan. Dengan ilmu agama seorang hamba bisa melawan syaitan. Yang mana syaitan adalah musuh manusia. Wajib
untuk menjadi musuh dan tidak boleh berkawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Surat Fatir ayat 6. Yang sulitnya bermusuhan dengan syaitan ini adalah, yang pertama, dia makhluk yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sesungguhnya syaitan dan pengikut-pengikutnya bisa melihat kalian dari sisi atau arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Quran surat Al-A'raf ayat 27. Kalau kita Pak kelahi, kemudian depan kita ada musuh, enak kita memperhitungkan. Kalau ternyata lebih besar, kabur. Kalau lebih kecil, lawan. Kalau sepantar, pikir dulu. Ini musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya tidak kelihatan. Maka ada trik tersendiri yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW bagaimana melawan syaitan. Di sini pentingnya ilmu agama. Ilmu agama mengenalkan kepada kita bagaimana melawan musuh yang wajib menjadi musuh, tidak boleh berteman. Dan musuh tersebut tidak bisa kelihatan. Satu lagi, musuh tersebut sudah sangat ahli. Dari mulai Nabi Adam, coba hitung berapa tahun. Sampai detik ini, kerjaannya cuma mengganggu manusia. Bahkan sekarang sedang berbicara ini, diganggu. Keikhlasannya, ujubnya, riyaknya, diganggu oleh syaitan. Kenapa? Karena dia spesialisnya itu. Bayangkan antum dokter nama dokter spesialis. Itu ketika dia mungkin berpraktek menjadi 30 tahun. 30 tahun sudah jadi spesialis. Ini bukan 30 tahun. Zaman para Nabi Muhammad SAW 14 abad. 1400 tahun. Belum sampai zaman Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dia lihainya mengganggu manusia. Ya. Nih, saya beri contoh. Nih beberapa kali saya pertemuan kedatangan saya di Jabodetabek sekarang, saya bacakan hal ini. Biar yang sudah ngaji jangan terlalu pede dengan imannya. Ya, harus sering nadah tangan agar diselamatkan oleh Allah. Nah, sebagian orang kadang-kadang kalau sudah ngaji merasa sudah punya kunci Firdaus. Ya, ini perhatikan, saya bacakan riwayat atau cerita disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Dan saya nasihatkan kitab ini yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan siapa saja yang ingin mempelajari kitab-kitabnya Imam Al-Qayyim silahkan baca pertama kali kitab ini. Ini sebagai pembuka kitab-kitab beliau yang lain yang agak sulit bahasa. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau yang disebut dengan ad-da' wa dawa. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan sebenarnya kitab ini adalah awalnya pertanyaan. Orang bertanya kepada beliau, yaitu seorang ahli maksiat, bermaksiat, bertobat, maksiat, bertobat. Bagaimana cara menghadapinya? Maka keluarlah kitab ini. Ini menunjukkan luasnya ilmu beliau. Salah satu kisah yang disebutkan dalam kitab ini saya bacakan ya. Ini saya ceritakan tentang bagaimana dahsyatnya tipuan iblis dan syaitan. Wa yurwa annahu kana bi Mesir. Diriwayatkan ada seorang lelaki di kota Mesir, di negeri Mesir. Rajulun yalzimul masjid. Orang lelaki yang sering di masjid, ahli masjid berarti. Lil adhani was salati bihi. Untuk adzan, dimuddin dia.
untuk sholat di dalamnya. Mungkin dia muadzin, mungkin dia yang iqamah juga, mungkin dia imam plus makmum sekalian. Nggak ada jamaahnya. Wa alaihi baha'ut ta'ah wa nurul ibadah. Pada wajahnya terlihat kewibawaan ketaatan dan cahaya ibadah. Orang beribadah memang seperti itu. Bagaimana perkataan Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Inna lit-ta'ah la nuran fil wajh." Sesungguhnya ketaatan memiliki cahaya pada wajah. Dan ini yang disebutkan di dalam surat Al-Fatah, "Simahum fi wujuhim min athari sujud." Pada wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Bekas sujud bukan yang hitam ini, bukan. Tetapi cahaya pada wajah. Wa inna lil ma'siyati la sawadan fil wajh. Dan sesungguhnya maksiat mewariskan kegelapan pada wajah. Bukan kulitnya berwarna hitam atau coklat, kehitam-hitaman, tetapi kegelapan pada wajah. Meskipun dia mungkin wajahnya putih. Faraqa yauman al-manar. Intinya dia ahli ibadah. Suatu hari dia naik ke atas menara. Menara untuk azan. Ka'adatihi. Sebagaimana kebiasaannya. Dulu tidak ada pengeras suara. Wa kana tahta al-manarati daran linasrani. Dan di bawah menara ada sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani. Fattala fiha fara ibnata sahibid dar faftutina biha. Lalu dia melihat ke bawah. Ternyata di dalam ada seorang perempuan, anak dari yang memiliki rumah tersebut. Hatinya langsung tergoda. Lihat, satu kali pandangan langsung hati tergoda. Bagaimana kalau setiap malam dengan jenggot yang panjang scroll up Instagram wanita-wanita yang haram. Panjang jenggot mau bol. Ya. Satu kali pandangan, faftutina biha, langsung tergoda. Makanya saya katakan tadi, minta sama Allah. Jangan terlalu pede dengan iman. Minta sama Allah berlindung. Nah, kita tidak tahu kapan Allah menguji kita. Dan saat diuji apakah Allah kita sanggup. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diuji dengan penyakit pada tubuhnya. Ada orang diuji dengan maksiat yang dia lakukan. Dengan matanya, dengan telinganya, dengan kemaluannya. Ada orang yang diuji dengan harta. Entah dengan kekayaannya, dengan kemiskinannya. Ada orang diuji dengan anak. Anaknya berzina, anaknya belum pakai jilbab, anaknya narkoba. Ada yang diuji dengan istrinya. Macam ujian. Minta perlindungan, sering-sering berdoa. Bagaimana doa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhat. Ya Allah, aku berlindung dengan dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dari berubahnya afiat yang Engkau berikan kepadaku. Afiat, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, itu afiat. Dan datangnya tiba-tiba musibah dari Engkau dan dari seluruh kemurkaan. Minta tolong. Kita tidak tahu kapan Allah menguji kita. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Lalu setelah itu, tarakal adhan. Kalau sudah tergoda dengan perempuan, maka dia meninggalkan adhan. Wa nazzala ilaiha wa dakhala ad-dara 'alaiha. Dia turun, masuki rumah si perempuan tersebut. Faqalat lahu ma sya'nuka wa ma turid. Kemudian sang perempuan tersebut bertanya, ada apa dengan engkau? Apa yang kau inginkan? Qala uriduk. Kemudian si laki-laki yang ahli ibadah tersebut mengatakan, aku ingin engkau. Qalat limada? Sang perempuan mengatakan, mengapa? Mengapa engkau menginginkanku? Qalat qad salabti lubbi wa akhadti bimajami'i qalbi. Engkau telah merenggut jiwaku
dan mengambil seluruh isi hatiku. Itu tuh yang biasa alim-alim playboy. Ya, para akhwat hati-hati. Afwan ukhti. Ini hanya sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan sudah sholat duha. Jangan dijawab kita bukan mahram. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian sang perempuan mengatakan, "Qalat la ujibuka ila ribatin abad." Kata perempuan tersebut, saya enggak mau main-main. Kalau mau serius, silakan serius. Qala tazawwajuki. Aku akan menikahi engkau, kata si laki-laki tersebut. Qalat anta muslim wa ana nasraniyah wa abi la yuzawwijuni minka. Engkau muslim, aku wanita beragama Nasrani. Bapakku tidak mungkin akan menikahkan engkau dengan aku. Qala atanassar. Aku akan berubah menjadi agama Nasrani. Satu pandangan ikhwah. Lihat, syaitan liciknya syaitan. Kalau seandainya seorang yang diberikan perintah oleh Allah, maka syaitan mempunyai dua trik dia. Yang pertama, kalau dia imannya lemah, meskipun terlihat ahli ibadah, dia akan diindahkan dengan maksiat hal-hal yang melalaikan. Lalu kalau seandainya hatinya kuat, dia tidak peduli dengan maksiat harta, tahta, wanita, maka dia akan diindahkan dengan penyakit yang ada di dalam hatinya, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama. Tan licik kepada manusia. Saya pernah sholat di samping saya, ada orang pas tahiyat tuh. Ini subhanallah, saya bilang dalam hati mengganggu sekali. Gak selesai at-tahiyat. Imamnya terus salam. Setelah imamnya salam, yang samping saya tadi nangis. Mengapa? Karena dia menganggap bacaannya tidak sempurna. Siapa yang salah? Kan dia sendiri yang salah. Itu gangguan iblis. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak tenang dalam beribadah kepada Allah. Itu salah satu trik iblis. Mungkin diganggu dari harta, tahta, wanita, syahwat haram, tidak mempan. Diganggu dengan ibadah. Berwudu berulang-ulang 20 kali. Kalau tidak ditarik, saya punya santri seperti itu. Ini kalau nggak ditarik, orangnya nggak akan selesai. Harus ditarik. Sampai basah kuyup baru selesai. Itu penyakit. Dan itu adalah gangguan iblis dan syaitan. Lalu saya lanjutkan sedikit ceritanya biar selesai, biar antum puas apa ceritanya gitu ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qala in fa'alta af'al. Jika kamu mau masuk Nasrani, aku akan menerima lamaran. Fanassara rajul liyatazawwaja. Akhirnya dia berubah menjadi agama Nasrani agar bisa menikahi. Ahli ibadah. Makanya saya sering mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya atas semua jenis laki-laki. Ar-rijal lamul jins. Jenis laki-laki. Mau dia tua atau muda. Muda atau tua berdarah muda. Mau dia kaya atau miskin. Mau laki-lakinya berilmu atau orang awam. Ustadz penghafal Quran. Jenggotan. Ceramah. Salafi. Ini hati-hati para ikhwan dalam masalah. Tidak akan kuat. Tidak akan. Yang sekarang berhubungan putuskan. Kecuali ingin menikahinya. Dan menikahinya segera. Sekarang berhubungan dengan hubungan yang haram. Apapun alasannya, putuskan.
Ya, putuskan. Karena kita tidak akan pernah kuat. Dia paling berbahaya bagi para lelaki. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Allah taala yuhibbul ilma wal ulama. Allah mencintai ilmu dan para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji kedudukan para ulama rahimahumullah taala. Di antaranya yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Allah memuji orang-orang yang berilmu. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dipuji oleh Allah. Salah satu bentuk pujian Allah terhadap orang yang berilmu adalah persyahadatan Allah bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang berhak diibadahi, digandengkan dengan persyahadatan para ulama. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Yang artinya Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan juga para malaikat dan juga orang-orang berilmu. Ya, persaksian Allah digandengkan dengan persaksian malaikat dan orang-orang berilmu bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini menunjukkan pujian Allah terhadap hamba-hambanya yang berilmu. Kemudian ini yang luar biasa, dan saya berpesan ya, terutama yang ada kesempatan untuk menjadi pendakwah, jangan pernah seseorang menyimpang. Masalah dunia Allah yang ngatur. Jangan pernah berhenti berdakwah. Anak-anak muda yang pergi ke Yaman, yang pergi ke Madinah, yang pergi nuntut ilmu, maka niatkan menimba ilmu agama, pulang berdakwah. Jangan pulang jadi YouTuber. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Pulang berdakwah. Maksud saya kalau seandainya berdakwah dengan menggunakan YouTube pun enggak apa, tapi berdakwah. Pulang berdakwah. Kenapa? Karena berdakwah banyak pahala. Saya punya guru mengaji. Awal saya punya tiga guru ngaji Al-Quran saya. Dulu di kampung yang pakai alipan, ya. Kemudian guru di Kudus, guru tahfidz saya. Kemudian guru di Madinah, guru tahfidz saya. Saya bayangkan berapa banyak guru pertama saya mendapatkan pahala dari Quran yang dibaca, dari Quran yang diajarkan. Berapa banyak orang kemudian mendapatkan pahala orang tersebut, pahala yang saya dapat akan terus dialirkan kepada guru yang pertama. Oleh karenanya manusia yang paling banyak pahalanya siapa? Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah keutamaan ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Maka jadilah pendakwah. Anak-anak Anda yang punya anak-anak, Ustadz saya bukan turunan ustadz, bukan turunan ulama, masa bisa jadi pendakwah? Ya, dimulai dari keluarga. Jadikan mereka penuntut-penuntut ilmu agama, kemudian kelak berdakwah. Yang menuntut ilmu agama ke luar negeri, Universitas Madinah, kemudian Yaman, Mesir, Maroko dan seterusnya, pulang untuk berdakwah, bukan untuk yang lain. Ya, berdakwah, untuk berdakwah. Ingatkan itu. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali pahala.
Mungkin ya para ikhwah, kita tahu batas kebejatan kita kepada Allah. Kita tahu. Kalau seandainya laukanatid dzunub laha rih majalasa minni ahad. Kalau seandainya dosa berbau, tidak mungkin ada yang duduk di depan saya sekarang. Kita tahu bagaimana dosa kita kepada Allah. Baik secara lahiriah, batiniah. Tapi mungkin kita berharap dengan berdakwah Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Itu indahnya berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man da'a ila hudan kana lahu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan yang berdakwah kepada Allah. Man di sini siapakah? Siapakah bukan untuk dijawab tetapi untuk pertanyaan dalam bentuk peniadaan. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah. Hanya itulah indahnya menimba ilmu agama. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yaitu perkataan-perkataan indah dari para ulama salaf tentang agar kita semangat menimba ilmu agama. Ini mudah-mudahan perkataan ini menjadikan kita semangat dalam menimba ilmu agama. Di antaranya perkataan Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri atau yang dikenal dengan Imam Zuhri. Seorang tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, "Ma'ubidallah bimithli fiqh." Tidak pernah Allah diibadahi dibandingkan, saya ulangi, tidak pernah Allah diibadahi seperti orang yang belajar fikih. Saat orang belajar fikih, kemudian di sini orang sholat, di sini belajar fikih, di sini belajar fikih, sholatnya, ini orang sholatnya, mana yang lebih utama? Hah? Yang ini. Ini untuk diri sendiri, dia sholat. Sedangkan yang ini, dia belajar ilmu sholat untuk dia dan orang lain. Ma'ubidallah bimithil fiqh. Tidak pernah Allah diibadahi seperti yang lebih dahsyat, yang lebih agung, seperti seseorang belajar ilmu fikih. Ini memotivasi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, terutama ilmu fikih. Kemudian Mutarrib bin Abdullah bin Syekhir, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlul ibad." Keutamaan menuntut ilmu lebih aku sukai dibandingkan keutamaan beribadah. Seperti yang saya ungkap tadi. Ini sholat, ini menimba ilmu sholat. Mana yang lebih utama? Menimba ilmu sholat. Kenapa? Karena ini bisa dia mengerjakan sholat dan bisa mengajarkan ilmu sholat. Sedangkan ini cuma mendapatkan pahala sholat. Kemudian Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, "Ma a'lamu 'amalan afdala min talabil ilm wa hifdhihi liman aradallahu bihi khair." Aku tidak pernah mengenal amalan yang lebih utama dibandingkan menimba ilmu agama dan menghafalnya bagi siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dan para ulama mengatakan, saya baru baca kemarin bahwa ada hadis yang berbunyi Allah akan mengutus di setiap 100 tahun mujaddid, pembaharu agama. Mujaddid, pembaharu agama. Dan para ulama bersepakat, pembaharu agama 100 tahun pertama adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Seorang tabi'i yang wafat pada tahun 101 Hijriah. 100-an tahun. 101 kedua, 100 yang kedua siapa? Imam Syafi'i. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Sepakat para ulama. Mujaddid yang kedua adalah Imam Muhammad bin Idris
Syafi'i. Lihat perkataan beliau tentang ilmu. Beliau mengatakan, "Laisa ba'dal fariidati syai'un afdala min talabil ilm." Tidak ada sesuatu amalan yang paling utama setelah mengerjakan amalan-amalan wajib dibandingkan menimba ilmu agama. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau ditanya, "Ma afdalul a'mal?" Apa amalan paling utama? Beliau mengatakan, "Talabul ilm liman sahhat niyatuhu." Menimba ilmu agama bagi siapa yang benar niatnya. Nah, ini para ikhwah perkataan-perkataan para ulama salaf tentang menimba ilmu agama. Baik. Sekarang, ilmu apa yang patut kita tuntut? Yang pertama, ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu-ilmu yang alladzi la yasa'uhul muslim jahluhu. Ilmu yang tidak boleh seorang muslim bodoh terhadapnya. Maka ini hukumnya fardhu ain. Ilmu yang seorang muslim tidak boleh bodoh dalamnya. Bahasa Imam Ahmad begini, an yutlaba minal ilma yaqumu bihi dinu. Ilmu yang jika dia tuntut dia bisa menegakkan agamanya. Itu wajib setiap dari kita. Ilmu akidah, ilmu sholat, ilmu puasa, ya, ilmu yang dengannya seseorang menegakkan agamanya. Maka saya berharap mudah-mudahan di sini sudah terjadi Masjid Ar-Riyadh, yaitu menimba ilmu agama secara mendasar, pelan-pelan. Dan kedatangan kami ke sini sebulan sekali ataupun sekali pada saat ini dan ustadz-ustadz lain di waktu-waktu kajian-kajian tematik seperti ini hanya memberi semangat. Yang paling utama kajian setiap hari. Kajian pada waktu-waktu yang tertentu rutin membaca sebuah kitab ataupun yang benar-benar dipelajari dengan matang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ma huwa fardun 'alal kifayah idza qama bihi qa'imun saqata farduhu 'ala ahli dzalikal mawdi'. Ilmu yang kedua yang wajib dipelajari adalah yang disebut ilmu fardu kifayah. Kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin mengerjakannya, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lain. Tetapi jika tidak dikerjakan, maka seluruh kaum muslimin berdosa pada saat itu. Nah, ini berarti harus dipelajari, tetapi hukumnya sunnah, fardu kifayah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah ilmu-ilmu tentang hukum halal dan haram yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fikih. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sudah 1,5 jam kita berbicara. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita diwafatkan di atas jalan menuntut ilmu agama. Dan terakhir saya ingin sampaikan, ketika setiap pagi kita berzikir pagi, membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala, maka yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ada beberapa pertanyaan. Di sini banyak ustadz yang hadir. Ada ustadz Sahal, ada ustadz yang lain-lain. Lebih baik ustadz yang ada di sini yang menjawab. Ya. Kita cuma ban serep aja gitu ya. Bagaimana hukumnya dengan niat sholat Jumat yang terkadang khatibnya suka menyampaikan syubhat-syubhat tentang agama, bahkan kedustaan dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW atau dari perkataan orang sudah dikenal kesalehannya? Apakah sholat Jumat kita tetap sah dengan kita mengingkari dalam hati perkataannya? Selama khatib menyampaikan khutbahnya dan rukun khutbah
Di dalamnya adalah menyampaikan alhamdulillah, takwa kepada Allah, pesan wasiat takwa kepada Allah, kemudian ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya khutbah Jumatnya dan sholat Jumatnya sah. Adapun yang disampaikan adalah tidak amanah, seperti hadis-hadis palsu, maka itu adalah yang menanggung yang menyampaikannya. Yang menanggung yang menyampaikan. Jika makmumnya yang mendengar sudah tahu, maka dia wajib mengingkarinya baik secara langsung lisan ataupun di dalam hati. Allahu a'lam. Tapi untuk urusan sholat Jumat, khutbah Jumat, selama menunaikan rukun-rukunnya, maka sah sholat Jumat. Allahu a'lam. Berikan nasihat dan motivasi untuk saya dan teruntuk semuanya dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, serta doakan saya agar bisa keterima di Universitas Islam Madinah untuk menimba ilmu di sana. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barak. Kita berdoa dengan nama-nama Allah. Siapa saja yang memiliki niat baik untuk belajar di universitas Islam, terutama di kota Madinah dan yang lain-lainnya, di tempat-tempat belajar dan lumbung-lumbung ilmu dan para ulama, agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan motivasi untuk belajar bahasa Arab, ada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, innama ya'rifu fadlal Qur'an man ya'riful Arabiyyah. Sesungguhnya yang mengetahui keutamaan, keagungan, kemuliaan Al-Quran hanya orang yang mengetahui bahasa Arab. Ya, hanya orang yang mengetahui bahasa Arab. Maka belajarlah bahasa Arab. Imam As-Suyuti atau Asy-Sya'bi, saya lupa antara keduanya, mengatakan al-lughatul arabiyyah fil ilm kal milh fit ta'am. Bahasa Arab di dalam ilmu agama itu seperti garam di dalam makanan. Kalau tidak ada garamnya, makanan tersebut tidak enak. Maka begitulah orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Maka belajarlah bahasa Arab dengan matang. Dan belajar bahasa Arab, saya ingatkan, ini agak ke teknis sedikit. Belajar bahasa Arab ada 4 poin kemahiran di dalamnya. Maharatul kalam, maharatul istima', maharatul qira'ah, wa maharatul kitabah. Kepintaran berbicara, ngomong, muhadatsah, kepintaran mendengar, orang berbicara pakai bahasa Arab dia paham, kepintaran membaca kitab-kitab berbahasa Arab, dan kepintaran menulis. Maka jangan sampai salah dalam metodologi belajar bahasa Arab. Ustaz, saya sudah belajar bahasa Arab bertahun-tahun nggak bisa-bisa, Ustaz. Maka saya tanya, apa yang Anda inginkan dari belajar bahasa Arab? Saya ingin bisa ngomong. Nanti ada metodenya tersendiri. Ada kitab-kitabnya yang di dalamnya bisa ngomong. Karena kita kalau di pesantren belajar ada beberapa buku rujukan, Al-Arabiyah Baina Yaday, Al-Arabiyah Linnasyi'in, Durusul Lughah. Ya, ada beberapa buku rujukan dan setiap buku rujukan mempunyai tujuan tersendiri. Mau apa dia dari buku rujukan tersebut? Nah, ketika Anda ingin belajar bahasa Arab, apa yang ingin Anda tuju? Apakah baca kitabnya atau pintar ngomongnya? Ingin semuanya. Sudah belajar, cari buku yang menunjukkan akan hal itu. Seperti itu, wallahu a'lam. Syukran jazakumullahu khairan atas ilmunya, Masya Allah mumtaz. Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Ustaz, amin. Pertanyaannya mana? Barakallahu fikum. Bagaimana jika kita puasa sunnah awalnya karena mengikuti teman yang berpuasa, malu karena dia bisa puasa sedangkan saya tidak? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jika yang dimaksud dengan puasa sunnah, maka boleh dia berniat di siang hari. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha,
hal indakum syai'? Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, la. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak. Fa idzan ana shaim. Kalau begitu aku sedang berpuasa. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis ini para ulama fikih mengatakan untuk puasa sunnah diperbolehkan untuk berniat di pagi hari. Di pagi hari, asalkan sebelumnya belum makan dan minum. Kalau sudah satu nasi uduk, nggak enak teman puasa, saya puasa aja. Udah nasi uduk satu. Wallahu a'lam. Dari Bu Widya, ini panitia kajian. Saya sering sekali mendengar bahwa apabila sudah ada sekelompok orang yang menuntut ilmu agama, maka sebagian lain sudah gugur kewajibannya. Bagaimana? Maka sebagian lain sudah gugur kewajiban. Bagaimana menyikapi pernyataan seperti ini yang sering saya temui? Mungkin maksudnya adalah seorang menimba ilmu agama, lalu dia menganggap satu orang ini cukup untuk satu orang. Maka fardu kifayah, ilmu agama makanya kita katakan tadi poin terakhir, hukum menimba ilmu agama atau tata cara metode menimba ilmu agama, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain tidak harus dituntut setiap dari kita. Tauhid yang benar, sholat, bersuci, berpuasa, itu tidak bisa diwakilkan. Adapun fardu kifayah, maka sebagian menuntutnya, maka sebagian yang lain tidak diwajibkan. Tetapi jika seorang berpikiran bahwasanya, oh sudah ada ustadz yang menuntut menimba ilmu agama, berarti saya sudah. Nanti tidak akan ada yang menimba ilmu agama kalau berpikiran seperti itu seluruh. Jadi jawabannya adalah fardu kifayah memang sebagian jika sudah mengerjakannya maka gugur sebagian yang lain. Tetapi apabila setiap orang muslim berpikiran seperti itu, maka tidak akan ada yang menimba ilmu agama yang berbentuk fardu kifayah tadi. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya seseorang pergi umrah sedangkan dia masih mempunyai hutang dan malah pamit dengan orang yang menghutanginya? Maka jawabannya, asal hukumnya dia tidak wajib untuk pergi umrah sampai dia membayar hutang. Karena pergi berumrah hukumnya wajib dalam sekali seumur hidup. Tetapi membayar hutang lebih utama, lebih wajib. Karena orang yang berumrah tidak bisa menghapuskan dosa hutang. Ada penjelasan menarik begini. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain." Orang yang mati syahid diampuni dosanya. Seluruh dosanya kecuali hutang. Penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim mengatakan fihi dalilun ala anna al-a'mal as-salihah la tukaffiru huquqal adamiyyin. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa amal saleh tidak bisa menghapus kewajiban kita terhadap hak manusia. Tanggungan kita kepada manusia tidak bisa terhapus dengan amal saleh. Ustaz, saya punya hutang. Saya nggak mau bayar. Saya istighfar aja deh. Astagfirullah. Tapi saya harus bayar hutang. Itu maksud perkataan beliau. Nah, sama dengan itu. Berumrah menghapuskan dosa, oke. Tetapi tidak menghapuskan tanggungan hutang. Dan umur tidak tahu. Lebih didahulukan seseorang membayar hutang dibandingkan berumrah. Bagaimana cara menasihati suami yang selalu jauh dari menuntut ilmu agama, padahal suami dahulunya sekolah di pesantren? Seharusnya agamanya lebih baik dan lebih taat untuk beribadah kepada Allah. Jazakillahu khair. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya adalah doa. Yang seperti ini pertanyaan dari ibu-ibu, berdoa. Ibu harus benar-benar angkat tangan berdoa yakin dan tidak pernah bosan berdoanya.
ibu akan lihat bagaimana proses doa merubah seorang suami. Sebagian istri kadang-kadang, misalkan nih permasalahan-permasalahan yang sering sampai kepada kita, suami suka nonton film porno, suami suka main game, padahal jenggotan tuh. Suami malas ibadah, suami malas nuntut ilmu, dan permasalahan-permasalahan dari ibu-ibu. Maka salah satu kiat paling utama doa. Doa. Ad-du'a yaf'alu ma la yaf'aluhu quwwatul bashariyah. Doa berbuat yang tidak dilakukan oleh kekuatan manusia. Karena Allah yang mengatur alam semesta. Dan berdoanya jangan sekali, dua kali, kemudian nyoba. Nyoba deh berdoa, kali dikabulkan, kali. Gimana kalian teh? Ya, doa yang yakin sama Allah. Doa, ya Allah. Ya, kadang seseorang mungkin dia dengan doanya sekali ucap dengan suami masuk ke dalam hati. Tapi tanpa doa sampai bebuih mulutnya nggak masuk dalam hati seorang suami. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu duduk bareng dengan suami, bicara dari hati ke hati, terutama terutama saat sesudah melayani suami. Dilayani perutnya, dilayani yang di bawah perutnya, nyaman sudah, baru setelah itu ngobrol dari hati ke hati. Insya Allah suami sabar. Suami mau menerima nasihat. Ya. Kalau tidak mau menerima nasihat, paling nanti suaminya mau nikah lagi. Ya, seperti itu. Yang ketiga, sediakan sarana untuk dia bisa menimba ilmu agama. Tapi yang paling utama tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana Ustadz apabila anak usia 17 tahun laki-laki sudah dididik sesuai Al-Quran dan Sunnah, dimasukkan pondok sunnah, akibat salah bergaul dengan lingkungan yang tidak di pesantren, sekarang akhlaknya jauh dari kata anak yang berakhlak, ibadahnya sudah rusak, begitupun sekolahnya. Pernah melawan orang tua dengan kata kasar dan mengumpat, bolehkah orang tua memukulnya bahkan mengusirnya? Maka jawabannya adalah jangan diusir. Bersabarlah dengan keadaan anak. Angkat tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Nuh, walaupun hasilnya tidak didapat, tapi Nabi Nuh berdoa. Innahu min ahli. Wahai Allah, sesungguhnya dia keluarga. Selamatkan dia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah, dan harus yakin bahwa doanya orang tua punya kesempatan besar dikabulkan oleh Allah. Salatu da'awatin la turad. 3 doa yang tidak ditolak. Salah satunya da'watul walid, doanya orang tua. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak tersebut dikembalikan kepada fitrahnya. Kemudian yang ketiga, jauhkan dia dari teman-teman yang buruk. Dan di zaman sekarang, terutama Bapak Ibu tinggal di kota metropolitan atau dekat dengan kota metropolitan, berat memang. Tapi harus berusaha. Ya, saya membayangkan, alhamdulillah tidak terjadi pada keluarga kecil saya. Saya membayangkan anak punya kamar tersendiri, punya handphone tersendiri, atau punya jaringan internet di kamar tersendiri, kemudian kamarnya tutup, selesai. Ini keluarga jenis apa? Maka bersyukurlah kepada Allah. Saya tidak mengharamkan, mungkin di sana ada yang baik-baik dari internet, dari handphone. Saya tidak mengharamkan, tapi bersyukurlah kepada Allah. Anak-anak yang meskipun dia umur SD, SMP, SMA masih belum mempunyai handphone, apalagi akun media sosial. Saat dia tidak terlalu perlu. Dia tidak terlalu perlu untuk mengikuti apa yang terjadi di perkembangan dunia. Yang dia perlukan adalah persiapan untuk menimba ilmu agama agar kelak setelah SMA dia bisa kuliah. Itu yang dia perlukan. Berdoalah kepada Allah agar anak-anak mau menuruti kita. Nah, mohon maafnya nak, kamu SMP, SMA belum boleh punya handphone. Akun media sosial juga nggak perlu. Iya bah, bersyukur. Nggak ada perlu. Mungkin sulit, iya sulit. Asing ya, iya.
harus usaha. Saya agak sedih kadang melihat anak-anak kecil gitu, umur 3 tahun sudah megang handphone besar. Sedih. Dia masih bisa beraktivitas dengan aktivitas yang lain. Ya harus tegar, orang tuanya harus tegar. Carikan dia kawan-kawan yang baik. Dan itu harus usaha. Dan harus orang tua harus meletakkan juga handphonenya. Usaha mencarikan anaknya teman-teman yang baik. Wallahu a'lam. Apakah berdosa jika saya menyerah untuk membantu saudara atau kakak yang sudah sering berhutang ke bank keliling atau rentenir karena sudah lama beliau tidak berubah selama 12 tahun ini? Bagaimana sikap saya terhadap kakak saya tersebut? Ini penting zaman sekarang. Saya sangat menekankan perkara ini. Anar rahim. Man wasalani wasaltu wa man qata'ani qata'tu. Aku sang rahim. Siapa yang menyambung rahim, maka aku sambung dia. Siapa yang memutuskan rahim, aku putuskan dia. Saya berpesan kepada rahim-rahim Anda. Kakak, adik, ya, kakak laki-laki perempuan, adik laki-laki perempuan, bersabarlah dengan keadaan. Kalau Anda termasuk orang yang diluaskan rezekinya, tolonglah rahim Anda. Lebih utama dibandingkan Anda menolong orang lain atau kegiatan-kegiatan dakwah lain. Urus rahim. Kalau seandainya setiap dari kita mengurus rahimnya saja, tidak ada orang yang minta-minta. Dan seorang yang bermanhaj salaf harus dekat dengan rahimnya. Ya adik, apalagi di zaman sekarang, untuk berkomunikasi sangat luar biasa. Grup WhatsApp adik kakak, jangan malu. Mengapa harus malu? Buat. Bersabar. Yang sudah ngaji bersabar dengan keadaan yang belum ngaji. Harus diajak. Kalau memberi, beri yang terbaik. Sebagian orang kadang-kadang, Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Apa kabar dek? Baik kak, mohon maaf itu ambil kulkas di rumah hadiah buat kakak. Alhamdulillah. Kakak ingin jualan es. Yang rupanya mungkin adanya strata ekonomi lebih tinggi dibandingkan kakaknya. Tapi mohon maaf kak, sebelum dipakai, bawa ke bengkel dulu ya kak. Bekas, kakak bekas. Gitu. Sedangkan kalau teman, wah jor-joran. Rahim, itu yang akan ditanya kelak nanti di hari kiamat, rahimmu. Maka saya berpesan kepada yang bertanya tadi, sabarlah. Rahim. Kalau kita mau mau mendakwahi, siapa lagi kalau bukan rahim kita? Yang sedarah, sebapak, seibu, sekandung atau sebapak, seibu. Rahim itu namanya rahim. Rahim kita bapak, ibu, kakek, nenek ke atas, kemudian adik, anak, cucu, cicit ke bawah, kemudian kakak, adik, kemudian keponakan, itu rahim semua. Paman, bibi dari bapak, paman, bibi dari ibu, rahim semua. Sepupu, itu rahim meskipun dia bukan sepupu, bukan mahram kita yang boleh dinikahi, tetapi itu keluarga dekat. Anak paman, keluarga dekat. Saya itu kebiasaan di Arab Saudi, meskipun bukan sebagai contoh selalu, tetapi kebiasaan baik di sana. Sepupu, anak paman, ataupun keponakan itu seperti saudara dekat sekali. Nggak enak nih, saya ingin ketemu Syekh Ahmad, sini aja. Saya ada undangan ke tempat sepupu saya, ke tempat keponakan saya. Kita makan-makan di sini, kata Syekh tersebut. Saya tidak enak meninggalkan undangan ini. Keluarga. Kadang sebagian orang mau berjuang untuk bertemu dengan teman-teman gengnya. Duduk lama dengan teman-teman, tapi giliran keluarga jauh. Ini bukan ajaran salaf. Rubah sekarang, yang jarang dekat dengan keluarganya, dekat. Berubah. Jangan berubah. Mohon maaf ya, kita bikin grup yuk. Makan bersama, mungkin per 3 bulan. Mereka lebih berhak. Untuk kita berada yang sudah ngaji di tengah-tengah mereka, kita nasihatin pelan-pelan. Mereka lebih berhak. Maka saya katakan bersabarlah. Adik misalkan yang lebih kaya daripada kakaknya sering minta-minta, bersabar. Kalau kita tidak mau ngasih ke rahim kita mau ngasih siapa?
Bersabarlah. Memang berat, kadang-kadang dimintai 50.000, 10.000, 100.000 dimintai hampir setiap hari, sehari 2 kali minta. Padahal kakaknya sudah punya anak 4, bini 2. Nasihati pelan-pelan, bersabar dengan rahim. Wallahi itu amalan luar biasa. Man sarrahu an yusatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahim. Yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah rahim. Dan wajib bersabar. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau ada orang yang jarang sekali sholat subuh? Bagaimana cara menjelaskannya dengan ilmu apa? Mohon penjelasan. Yang seperti ini adalah diingatkan dulu tentang pertama kewajiban sholat, yang kedua kedudukan sholat, yang ketiga keutamaan sholat, yang keempat bahaya meninggalkan sholat, baik bahaya di dunia atau bahaya di akhirat. Ya, kemudian yang kelima, doakan agar orang tersebut sholat subuh secara berjamaah. Allahu a'lam. Kami berniat berlepas dari riba dan melunasi hutang-hutang kami, tapi kami tidak ada kemampuan untuk membayarnya karena sudah lagi tidak ada penghasilan tetap atau di PHK, dan kami mencoba jual aset-aset kami tapi qadarallahu belum laku-laku. Ustaz, apa yang harus kami lakukan sementara aset kami sangat kami butuhkan? Maka jawabannya adalah berusaha untuk mencari hutangan lain yang tanpa riba, ya, dengan cara membangun kepercayaan. Saya sering mendapatkan solusi dari Ustadz saya, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arif bin Badri hafizahullah. Beliau mengatakan salah satu kiat agar bisa membayar hutang riba adalah membangun kepercayaan dengan kawan-kawan, kolega-kolega, rahim-rahim. Bahwa Anda dipercaya orang, maka orang lain akan mau meminjamkannya tanpa riba. Dengan begitu Anda bisa bayar hutang. Tapi untuk saat sekarang solusinya adalah berusaha tetap menjual aset-aset tersebut sehingga bisa terlepas dari riba. Dan ingat pesan, jangan sampai mengulang lagi berhutang dengan riba dengan alasan mau membayar hutang riba. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya ada acara setelah ini, jadi saya langsung untuk pergi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.